Ya, Mas Fikri, silakan. Mungkin bisa diperkenalkan Mas Fikri dan seorang relawan dan juga mungkin kegiatan-kegiatannya apa saja. Silakan, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam relawan buat semuanya. Sedikit mau sebelum kita mulai kita perkenalan dulu dengan sekolah relawan. Apa itu sih sekolah relawan itu? Sekolah relawan adalah lembaga sosial kemanusiaan yang fokus pada edukasi kerelawanan dan pendampingan masyarakat sebagai wujud nyata dari aksi kerelawanan. Sekolah relawan sendiri punya visi, yaitu relawan sebagai pemimpin bangsa. Sekali lagi, visi kita sekolah relawan adalah relawan sebagai pemimpin bangsa. Adapun kita punya beberapa fokus program. Yang pertama yaitu edukasi kerelawanan. Yang kedua, sosial kemanusiaan. Yang ketiga itu pendampingan masyarakat. Dan 4 itu advokasi. Nah, selebihnya mungkin teman-teman bisa lihat di website kita sekolahrelawan.com lebih lengkapnya tentang sekolah relawan itu sendiri. Saja perkenalan awal dari kami sekolah relawan. Nah, jadi kan di masa COVID kayak gini, kira-kira berpengaruh nggak Mas Fikri dengan dunia kerelawanan? Karena kan kita juga menghadapi kondisi yang sangat tidak diprediksi ya sebelumnya ya. Gitu. Nah, kira-kira berpengaruh nggak dengan dunia kerelawanan? Iya, sebenarnya begini, penyebaran penyakit COVID-19 ini kan begitu cepat, sehingga membuat seluruh negara bergerak sedemikian rupa untuk menangani masalah ini, termasuk Indonesia. Presiden Jokowi juga pada Senin 2 Maret 2020 langsung melakukan jumpa pers didampingi oleh Menteri Kesehatan Pak Terawan, kemudian Menteri Seknek itu Pak Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Dia menjelaskan beberapa upaya dalam mengendalikan wabah penyakit ini, termasuk diantaranya menutup 135 pintu masuk ke negara kita, baik darat, laut maupun udara. Sekaligus membentuk gugus tugas penanganan kecepatan wabah COVID ini yang diketuai oleh Pak Doni Monardo. Nah, kondisi ini kalau sangat berpengaruh sekali buat kita di relawan, sesuai dengan visi dan visi kita sebagai sekolah relawan, ya, sebagai lembaga yang memang fokus pada edukasi kerelawanan sangat berpengaruh sekali. Disinilah momentum tepat buat kita dan para relawan lain dari lembaga lain untuk berperan aktif ke masyarakat. Karena memang tugas untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini bukan cuma tugas pemerintah, tapi kita dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk relawan. Gitu. Iya, iya. Nah, bentuk-bentuk aktivitas kerelawanannya seperti apa teman? Ya, setelah pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa COVID-19 ini menjadi bencana nasional dan penanganannya melalui berbasis komunitas, kami dari sekolah relawan memberikan sumbangsi pikiran dengan membentuk program Kampung Siaga COVID-19. Apa sih program Kampung Siaga COVID-19? Yaitu program untuk mengajak partisipasi masyarakat untuk berperan aktif sama-sama memutus rantai penyebaran COVID-19 ini.
Ya, halo, masih nyambung? Masih, Mas. Ya, Ya. silakan, Mas. Kampung Siaga COVID sendiri, kita launching program ini pada 16 Maret 2020. Ya. Jadi kita menginisiasi program ini untuk mengajak partisipasi masyarakat dan mengaktifkan kembali kearifan lokal yang ada di masyarakat. Ya. Kampung Siaga COVID-19 terdiri dari, pertama, ada pembentukan satgas di tingkat kampung, RW atau RT, disesuaikan dengan kondisi kampungnya. Kemudian yang kedua ada sterilisasi, fasum dan fasos. Itu tugas-tugas satgasnya. Tugas satgas berikutnya adalah sosialisasi PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Kemudian yang berikut tugas satgas yaitu mengaktifkan sistem keamanan warga. Tugas satgas berikutnya adalah mengaktifkan sistem informasi kesehatan warga. Yang berikutnya mengaktifkan kembali lumbung pangan warga. Selanjutnya, tugas satgas juga mengajak partisipasi relawan lokal di masyarakat untuk ikut aktif berpartisipasi lawan wabah COVID-19 ini. Kurang lebih seperti itu Kampung Siaga COVID. Dan alhamdulillah sudah 2000 RW lebih yang menjalankan program Kampung Siaga COVID-19 ini yang tersebar di 8 provinsi di Indonesia ini. Halo? Ya. Itu sekitar penjelasan tentang Kampung Siaga COVID yang memang kami jalankan saat ini sebagai salah satu bentuk kegiatan kerelawanan pandemi COVID-19 ini di sekolah relawan. Tapi selain itu kita juga punya beberapa program lain selain Kampung Siaga COVID sebagai turunan dari Kampung Siaga COVID. Yang pertama misalnya kita punya program bantuan keberlangsungan hidup. Dampak dari wabah pandemi ini bukan cuma menyerang pasien yang sakit, tapi yang lebih dahsyat ternyata berasal di sektor ekonomi. Banyak karyawan yang di PHK, pedagang yang nggak bisa dagang lagi, dan lain-lain lah. Itu sangat jelas terasa di masyarakat bahwa sektor ekonomi, apalagi masyarakat kita banyak yang ada di sektor informal ya, bekerja sehari-hari yang memang akhirnya terdampak langsung terhadap pandemi ini. Dan BKH, bantuan keberlangsungan hidup, ya kita berikan kepada yang terdampak langsung dari pandemi ini. Kedua ada bantuan APD. Bantuan APD kita juga berikan kepada rumah sakit, puskesmas yang memang secara langsung menangani pasien ODP, PDP maupun yang positif. Tidak hanya ke rumah sakit dan puskesmas, kita juga memberikan APD ini ke TPU, tempat pemakaman umum yang memang menjadi tempat dikuburkannya pasien-pasien COVID ini. Berikutnya ada lagi selain BKH dan APD, kita juga bantuan nutrisi untuk medis. Jadi di awal-awal pandemi ini kita memberikan support kepada frontliner medis di beberapa rumah sakit berupa makanan-makanan bergizi, nutrisi, minuman, makanan yang bergizi bagi para nakes di rumah sakit yang menangani pasien COVID. Yang keempat itu kita punya program Solidaritas Pangan Indonesia, yaitu program membangun solidaritas dan gotong royong masyarakat Indonesia
untuk membantu sesama warga yang terdampak itu. Kita bangun dengan misalnya sedekah beras, bantu lumbung pangan dan lain sebagainya. Terakhir kita juga punya rencananya, bukan rencana, kita sudah membangun beberapa dapur umum. Besok kan udah masuk Ramadan nih. Kita membangun dapur umum Ramadan. Ya, dapur umum Ramadan, program untuk berbuka dan sahur bagi duafa. Kita memastikan tidak ada lagi yang nantinya nggak bisa makan untuk berbuka dan sahur. Program ini insya Allah target kita 100 dapur umum Ramadan tersebar di beberapa kota di Indonesia. Dan ini langsung menyentuh ke masyarakat. Kita fungsikan rumah-rumah untuk jadi dapur rumah menjadi dapur umum. Dan kita juga memberdayakan teman-teman saudara-saudara kita yang kena PHK misalnya, atau pedagang warung yang tutup nggak bisa jualan lagi untuk menjadi pelaksana dapur umum Ramadan ini. Dan akhirnya mereka mendapat penghasilan juga dari program dapur umum Ramadan ini. Sekilas beberapa program Indonesia, dari Sekolah Relawan. Ya? Seluruh Indonesia? Target dapur umum Ramadan, pertama kita 100 lokasi untuk seluruh Indonesia. Kita udah tawarkan beberapa dan insya Allah mulai 1 Ramadan besok udah mulai. Gitu. Bentar lagi Mas ya? Iya, Jumat insya Allah. Iya. Jadi semua aktivitas kerelawanan terkait COVID ini itu koordinatornya itu di Sekolah Relawan Pusat, Mas, gitu ya? Kemudian Sekolah Relawan nggak ada pusat atau cabang, nggak ada gitu kan. Jadi gini, Sekolah Relawan cuma ada 1 di Depok, Beji, ya kan. Kita bersinergi dengan jejaring-jejaring yang ada di seluruh Indonesia. Jadi banyak jejaring-jejaring kita memang sudah tersebar di 27 provinsi di Indonesia dan itu yang siap melaksanakan program-program kita. Gitu. Sip. Oke. Jadi Mas Fikri ini selama COVID ini masih tetap mobile ini berarti? Alhamdulillah. Mobile terus standby di Depok. Dan mobile. Depok, ya? Beberapa kali mobile kita memang awal-awal sebelum diberlakukannya PSBB di Jakarta dan sekitarnya, kita sosialisasi langsung kampung siaga COVID-19 ke kampung-kampung, ke RW-RW. Kita pastikan mereka berjalan dengan baik sesuai dengan program yang direncanakan. Kampung siaga COVID-19 ini semoga bisa membantu usaha dari pemerintah untuk memutus rantai ini, gitu loh kan. Kalau dari poin-poin tadi kan kita udah mengupayakan bagaimana kampung siaga COVID ini bisa membantu memutus rantai penyebaran COVID-19. Ya, karena kan berasal dari lingkungan-lingkungan yang terkecil dulu ya, gitu ya. Ya, betul. Kampung-kampung, baru nanti kelurahan, kecamatan, gitu ya. Ya, program ini memang kita dari struktur terkecil. Kita bangun kembali kesadaran masyarakat, swadaya masyarakat untuk membangun lumbung pangan. Jadi lumbung pangan itu kita bangun untuk sebagai upaya ketahanan pangan warga. Ya, kita kan nggak tahu nih, ini pandemi ini sampai kapan gitu kan. Antisipasi saja. Jadi lumbung pangan ini dibuat untuk sebagai ketahanan pangan warga nantinya. Jangan sampai nanti ada kasus lagi kelaparan cuma minum air gitu kan. Seperti yang di Serang kemarin. Gitu. Ya, ada nggak Mas tantangan atau hambatan selama aksi untuk COVID ini berlangsung? Mungkin di lapangan seperti apa challenge-nya? Kalau tantangan pasti ada, tapi secara keseluruhan alhamdulillah program Kampung Siaga COVID-19 dan program-program lainnya yang dijalankan oleh Sekolah Relawan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat pada umumnya. Semua lapisan masyarakat mendukung
semua program yang kita gulirkan gitu. Tantangan sih selalu ada lah di masyarakat, kan kita namanya membangun kesadaran masyarakat nggak mudah ya gitu loh, pasti adalah penerapan KSC ini juga disesuaikan kembali dengan kondisi, misalnya komplek kah lingkungannya atau perkampungan, benar perkampungan itu kan, misalnya kita menjaga keamanan di warga, sistem mengaktifkan sistem keamanan di warga. Kalau di komplek gampang tuh pembatasan akses masuk, tinggal tutup portal aja gitu kan, buat akses pintu masuk satu. Tapi kalau di kampung kan perlu kita diskusikan dengan beberapa RW atau RT dan kampung yang bersinggungan dengan RW itu yang akan dilaksanakan kampung siaga COVID-19. Iya. Oke. Ya, Mas Fikri, mungkin kita berbicara terkait dengan kepemimpinan ya di masa krisis ini, tapi secara general gitu, dikaitkan dengan aktivitas kerelawanan gitu kan, karena kan pemimpin itu juga harus punya karakter-karakter yang relawan yang selama ini juga lakukan gitu kan, seperti empati, peduli, dan segala macamnya gitu. Nah, menurut Mas Fikri nih, apa sih kunci kepemimpinan dalam krisis seperti ini gitu, dengan pengalaman Mas Fikri di lapangan mungkin? Ya, selama peristiwa krisis, pemimpin itu bisa menjadi dua, katalis keberhasilan atau batu kehilangan kegagalan. Antara dua gitu kan. Artinya begini, krisis adalah tentang ketidakpastian dan ketakutan. Sekali lagi, krisis adalah tentang ketidakpastian dan ketakutan. Oleh karena itu, kepemimpinan krisis adalah kemampuan untuk memberikan visi dan arah selama waktu perubahan dan ketidakpastian tersebut. Iya. Tugas pemimpin di saat krisis adalah menjaga dan mengamankan negara atau organisasi yang dipimpinnya agar tidak terkena bahaya. Kemudian sekaligus memanfaatkan berbagai peluang untuk keluar dari bahaya tersebut dan lalu membalikan krisis menjadi kesempatan yang menguntungkan. Kalau dari kita sih, bukan dari saya pribadi ya. Tips memimpin menurut saya, yang pertama pemimpin harus visioner. Artinya di masa awal-awal kita bisa melihat pemimpin seperti tadi di awal saya sebutkan Pak Presiden Jokowi sudah langsung memberikan jumpa pers di awal Maret itu kan, tentang upaya menutup akses, membentuk gugus tugas, itu kan berarti pemimpin kita udah tanggap tuh, ya kan, bagaimana harus mengantisipasi wabah ini masuk ke negara kita. Dia harus visioner, harus bisa memberikan arahan-arahan yang kemungkinan akan terjadi ke depannya, termasuk efek-efeknya, termasuk efek ekonomi, keamanan, dan lain-lain yang terjadi akibat pandemi ini. Yang kedua, memimpin itu harus dengan rasa empati. Ketika mengeluarkan kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, apapun, ya pemerintah sudah sangat hati-hati memang mengeluarkan kebijakan-kebijakan di Indonesia ini, gitu loh. Misalnya kebijakan lockdown, kenapa nggak diterapkan di Indonesia? Berarti kan pertimbangan geografis, kultur, budaya, agama, dan sebagainya itu menjadi pertimbangan. Ya, memimpin dengan rasa empati. Kebijakan harus benar-benar melihat kondisi yang ada. Yang ketiga, ya pemimpin jangan selalu menghindari risiko. Ya risiko memang ada, ya kita harus hadapi. Siap menghadapi risiko. Yang keempat, mengambil tindakan cepat dan tepat. Beberapa pemimpin daerah maupun negara kita, negara lain juga sudah mengambil beberapa kebijakan yang sesuai dengan kondisi negaranya. Gitu. Kita dukung pemerintah kita untuk
PSBB, tetap di rumah, physical distancing, social distancing, PHBS dan sebagainya. Kita sekolah relawan juga mendukung upaya-upaya pemerintah itu untuk tetap menghimbau juga masyarakat di sekitar kita untuk mematuhi anjuran-anjuran dari pemerintah. Dan yang terakhir, yang kelima, tetap tenang. Pemimpin harus tetap tenang dalam mengambil keputusan. Jangan sampai pengambilan kebijakan atau keputusan didasari kondisi tertentu atau ya sekali lagi tetap tenang lah mengambil kebijakan agar bisa mengamankan seluruh warga masyarakat Indonesia. Tuh 5 tips dari kita sebagai pemimpin ala SR lah. Mantap. Ya. Sangat lengkap ya. Oke. Ya, Mas Fikri, kita tadi udah bicara terkait sekolah relawan, aktivitasnya juga di masa COVID ini, gitu. Terus terkait kepemimpinan. Terus menurut Mas Fikri nih, apa sih, ada nggak pesan-pesan gitu untuk pemimpin muda di masa krisis seperti ini? Gitu? Dengan kondisi yang mungkin kita udah sebulan lebih ya dari rumah aja, misalnya tinggal di rumah, physical distancing atau social distancing, gitu. Ada nggak pesan-pesan untuk pemimpin muda? Jadi apa, sorry, saran-saran? Ya, misalnya ada pesan atau saran untuk pemimpin muda atau teman-teman pemuda yang saat ini juga kondisinya kan di rumah aja gitu kan, atau ya sebagian ada juga yang masih aktivitas di luar. Gitu. Ada nggak pesan-pesan dari Mas Fikri, dari sekolah relawan mungkin untuk pemimpin muda di Indonesia? Ya, saran saya sih dari sekolah relawan, buat relawan, buat teman-teman milenial, teman-teman muda, pemimpin muda, jadilah pemimpin di daerahnya masing-masing dengan menjadi relawan lokal, mengajak masyarakat berpartisipasi, mengedukasi tentang penyakit COVID-19 ini, mengantisipasi berita-berita hoax yang nggak valid. Itu kan jadi relawan tuh nggak mesti turun ke jalan sebenarnya. Dengan kita mengedukasi warga, dengan kita mengantisipasi berita-berita hoax, dengan kita diem di rumah aja udah jadi relawan gitu loh. Dengan kita mengajak keluarga kita yang udah berkeluarga atau kita masih belum keluarga, ngajak nyuruh keluarga kita diem di rumahnya udah jadi relawan gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Sekali lagi teman-teman muda kita, ayo kita dukung pemerintah kita untuk jangan keluar rumah, social distancing gitu, physical distancing, stay at home, work from home, udah. Karena memang salah satu cara menurut dokter, salah satu cara memutus rantai penyebaran COVID ini dengan kita menjaga jarak. Ya, itu aja. Oke, Mas Fikri, ini ada pertanyaan nih dari teman-teman. Ada dari Nia 31. Cara gabung buat di sekolah relawan gimana? Cara gabung sekolah relawan ya. Kita punya masuk ke websitenya aja dulu aja, sekolahrelawan.com. Itu ada juga nanti kita mau buat juga sih aplikasi jadi relawan gitu, nanti bisa lihat tentang sekolah relawan di situ juga dijelasin gimana cara gabungnya dengan jadi sekolah relawan. Domisilinya di mana tuh? Kalau di Depok deket lah, Jakarta, Depok, Bogor masih deket lah. Kalau di luar kota bikin jejaring aja oke. Jadi relawan lokal lah, bagus. Oke, Mas Fikri, sepertinya kita sudah sampai di akhir sesi. Jadi mungkin ada closing statement dari Mas Fikri atau ajakan atau ya seperti mungkin ada yang mungkin bisa dibantu teman-teman muda dari rumah, entah itu berdonasi atau ya tadi kontribusi apa gitu. Monggo silakan Mas Fikri. Ya, buat
teman-teman muda, milenial, dimanapun berada, jadilah relawan di lingkungannya masing-masing, jadilah pemimpin di lingkungannya masing-masing. Kita bisa berbuat banyak untuk negara ini. Ya, kemudian kalau mau berdonasi, boleh ikut bantu kegiatan-kegiatan kita di Sekolah Relawan. Silakan kunjungi donasi-donasi kita, baik ada Sekolah Relawan maupun flyer-flyer yang ada di Kita Bisa juga boleh, gitu kan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya, Mas Yogi. Wah, mantap. Terima kasih banyak Mas Fikri atas waktu dan sharing-sharingnya. Sama-sama. Kita juga. Oh, ini ada satu lagi nih, Mas, pertanyaan baru masuk. Iya. Nanya satu. Apakah yang masuk sekolah relawan harus medis atau boleh mahasiswa? Iya. Yang masuk sekolah relawan boleh siapa saja. Nggak mesti dia medis atau mahasiswa. Basicnya kita lihat adanya gini. Kita kan ada beberapa divisi di sini. Jadi ada teman-teman yang bergabung sekolah relawan karena kemampuannya di bidang IT. Ada teman-teman di SR juga bergabung karena kemampuannya di bidang editing video. Ada yang kemampuan menulis konten, gitu kan. Ada juga yang memang dia siapnya turun ke lapangan, gitu loh. Jadi sekolah relawan nggak mesti harus turun ke lapangan. Di belakang layar lebih banyak lah, gitu kan, membantu untuk pembuatan konten, menulis, IT-nya, bikin campaign-nya. Nah itu monggo kunjungi aja website kita, sekolahrelawan.com. Intinya menjadi relawan dengan kemampuan masing-masing ya. That's right. Masing-masing. Betul sekali. Oke, Mas Fikri, sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Wah, ini baru masuk lagi nih. Kalau pekerja dan hanya bisa Sabtu Minggu itu gimana ya? Bisa atau tidak? Sekali lagi, kalau kita relawan ya, kita kan kerja, relawan itu nggak mengenal jam kerja. Kapanpun dibutuhkan, karena sekali lagi kita bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Yang namanya sosial kemanusiaan nggak ada liburnya, gitu loh. Setiap panggilan ada panggilan respon sosial maupun respon kemanusiaan, bencana, gitu kan. Yang nggak mengenal hari, namanya respon sosial, dan kebencanaan juga bisa terjadi kapan saja. Jadi teman-teman yang bekerja, punya waktu luang Sabtu Minggu, dan bisa memberikan keahliannya buat sekolah relawan, monggo silakan. Gitu, kita terbuka untuk volunteer. Sebentar lagi kita juga meluncurkan aplikasi fundraiser muda. Nah, jadi teman-teman yang bisa jadi relawan melalui fundraiser muda kita itu. Gitu. Jadi mereka melakukan campaign, teman-teman muda kita di kalangan milenial untuk membantu berdonasi melalui program fundraiser muda ini. Mantap. Jadi semakin banyak ya cara-cara mudah untuk menjadi relawan. Ya, betul sekali. Siap. Oke, sepertinya tidak ada lagi. Oke. Terima kasih banyak Mas Fikri atas waktu Sama-sama. dan sharing-sharingnya. Terus semangat untuk semua tim sekolah relawan. Terus tulus membantu. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan serta kelancaran dalam setiap aktivitas relawanan khususnya di masa COVID-19 ini. Terakhir, doakan kami selalu sehat. Amin. Agar terus bisa menyampaikan amanah-amanah yang harus kami sampaikan. Gitu. Siap. Khususnya bentar lagi mau bulan Ramadan ini harus tetap sehat dan semangat. Oh ya, sekaligus buat seluruh netizen, baik sekolah relawan maupun di lembaga-lembaga lain, teman-teman muda juga, mohon maaf lahir batin dari saya dan sekolah relawan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga dengan puasa Ramadan ini menjadikan kita lebih khusyuk dan corona pergi dari negara kita.
Amin, amin ya rabbal Amin. alamin. Siap. Oke, terima kasih banyak Mas Oke. Fikri. Bagi teman-teman yang mau tahu terkait sekolah relawan bisa kunjungi websitenya di sekolahrelawan.com Mas ya. Dan juga di Instagramnya juga sekolah relawan. Atau juga yang mau tahu terkait dengan kepemimpinan, terus yang leadership, itu bisa kunjungi ke Instagram pemimpin.indonesia atau ke website pemimpin.id. Gitu. Kita jumpa lagi di segmen SOS selanjutnya. Terima kasih Mas Yogi. Terima kasih banyak Mas Yogi dan sekolah relawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.